Mohon maaf bagi KPM yang menantikan pencairan Bansos PKH tahap 4 dan BPNT tahap 5. Namun hingga kini masih kosong saldonya, baik itu KPM pengguna kartu KKS lama ataupun KKS baru. Hal ini penting untuk diketahui, apakah masih menerima ataukah malah dicoret kepesertaan Bansosnya di penyaluran Bansos PKH tahap 4 dan juga BPNT tahap kelima. Agar tidak kecewa menunggu, simak informasi lengkapnya. Siapa tahu Anda adalah salah satu yang bakal kosong kartu KKS-nya di pencairan Bansos PKH tahap 4 dan juga BPNT tahap kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Alhamdulillah hari ini kita sudah berada pada pekan pertama bulan November. Semoga teman-teman semua yang memirsa video ini adalah bagian dari penerima Bansos yang telah menerima saldo Bansos baik di pencairan Bansos PKH tahap 4 dan juga BPNT tahap 5 melalui kartu KKS Bank BRI, Bank Mandiri, BNI dan juga BSI. Dan bagi teman-teman yang belum menjadi peserta Bansos dan layak menerima Bansos, semoga saja ada harapan baik karena saat ini Kementerian Sosial terus membenahi dan memutakhirkan data penerima Bansos agar lebih tepat sasaran dan layak sebagai penerima Bansos sesuai aturan-aturan yang telah ditetapkan. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semua, perlu diketahui bahwa Kementerian Sosial atau Kemensos terus meningkatkan integritas data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS untuk tentunya memastikan seluruh data memiliki identitas tunggal dan nomor identitas kependudukan atau NIK yang padan dengan data kependudukan yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Oke teman-teman, dikutip dari antaranews.com menuliskan dalam beritanya bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pernah menyebut bahwa persoalan utama dalam penyelenggaraan bantuan sosial atau Bansos adalah akurasi data penerima Bansos, baik itu terkait kualitas data penerima bantuan, transparansi data, maupun pemutakhiran data. Rendahnya kualitas dan transparansi data ini berdasarkan keluhan yang masuk ke aplikasi Jaga Bansos, mengakibatkan permasalahan dalam penyaluran Bansos seperti Bansos tidak tepat sasaran, tumpang tindih, serta tidak transparan. Nah, oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meminta Kementerian Sosial agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menentukan kriteria kemiskinan agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK juga mengingatkan jangan sampai penduduk produktif mendapatkan Bansos terus-menerus selama bertahun-tahun namun tetap miskin. Informasi lain terkait dengan penidaklayakan keluarga penerima manfaat atau KPM dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS atau aplikasi 6NG Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sehingga para KPM yang dalam hal ini ditidaklayakkan otomatis tidak akan menerima pencairan Bansos lagi di tahap selanjutnya. Upaya penidaklayakan KPM atas Bansos tersebut dapat dilakukan oleh pihak desa melalui operator 6NG desa, pendamping sosial baik PKH maupun TKSK yang memiliki akun user 6NG, pihak dinas atau operator 6NG supervisor, serta pihak PT Pos Indonesia. Sedangkan untuk beberapa kemungkinan yang menjadi penyebab berubahnya status KPM menjadi tidak layak oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut teman-teman. Yang pertama, saat pihak PT Pos Indonesia melakukan foto rumah geotagging, kemungkinan rumah KPM tersebut sudah tergolong layak huni atau dapat dikatakan telah berstatus keluarga sejahtera. Lalu yang kedua bisa jadi juga disebabkan karena keluarga penerima manfaat yang bersangkutan atau KPM yang bersangkutan ini tidak mengambil dana bansosnya yang dicairkan di tahap sebelumnya. Dalam hal ini, jika ada masyarakat yang mengusulkan ketidaklayakan KPM dan hal itu tidak ditolak oleh pihak supervisor, hal tersebut akan di-ACC oleh pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Namun jika KPM tersebut menurut data dan fakta yang ada masih tergolong layak untuk menerima bansos, pihak supervisor di Dinas Sosial harus melakukan penolakan melalui aplikasi terkait, sehingga sanggahan tersebut tidak di-ACC oleh pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia. Beberapa hal tersebut merupakan kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan data di DTKS KPM dicabut atau ditidaklayakkan oleh pemerintah. Sebagaimana kita tahu bahwa saat ini proses pembaruan data penerima bansos di DTKS aktif dilakukan setiap bulan oleh pihak pemerintah daerah. Sehingga para pihak yang bertugas untuk mendampingi para KPM, baik itu operator di desa maupun di dinas sosial, harus lebih proaktif dalam mengecek informasi yang ada di dalam DTKS tentunya. Nah, Kementerian Sosial memberikan bantuan sosial berupa uang, berupa barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin yang tidak mampu dan atau rentan terhadap resiko sosial. Lantas, siapa sajakah yang telah memiliki kartu KKS ataupun masyarakat yang tidak bisa lagi menerima bantuan sosial? Nah, hal ini secara tegas disampaikan oleh Kementerian Sosial pada akun Instagram resminya. Terdapat 8 kategori masyarakat yang tidak layak menerima bantuan sosial. Yakni diantaranya 1. Sudah mampu. Yang kedua, berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri. Lalu yang ketiga, pensiunan PNS, TNI, Polri. Lalu yang keempat, keluarga PNS, TNI, Polri. Yang kelima, pendamping sosial. Yang keenam, perangkat desa. Yang ketujuh, memiliki penghasilan yang bersumber dari APBN, APBD. Yang kedelapan, tenaga kerja dengan penghasilan di atas UMP, UMK. Nah, jika teman-teman menemukan dari 8 kriteria tidak layak bansos, maka teman-teman bisa melaporkannya melalui aplikasi Cek Bansos apabila terdapat penerima bantuan yang tidak sesuai di lapangan. Nah, data penerima bantuan sosial ini merupakan data yang telah disahkan oleh Kementerian Sosial sebagai penerima bantuan sosial tertentu pada periode tertentu, teman-teman. Nah, usulan penerima bantuan sosial ini bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang seharusnya telah melalui proses verifikasi kelayakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota. Apabila di kemudian diperoleh temuan atau laporan bahwa ada KPM penerima bantuan sosial terbukti tidak layak mendapatkan bantuan sosial, maka Dinas Sosial Kabupaten Kota dapat menindaklanjuti dengan menindaklayakkan KPM tersebut sehingga tidak kembali masuk dalam usulan bantuan sosial periode berikutnya. Jadi, bila teman-teman meskipun telah memiliki kartu KKS namun terdeteksi dari 8 kriteria tadi, baik dari segi pekerjaan maupun tingkat ekonominya ternyata tidak layak bansos, maka akan terhapus. Dan jika masih menerima bansos padahal sudah mengetahui kriteria yang tidak layak, sebaiknya mengundurkan diri saja dan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan bantuan sosial. Resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia pada tanggal 6 September 2023, Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyampaikan progres perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan juga KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di gedung ACLC KPK tersebut, Menteri Sosial Risma menyatakan potensi kerugian negara dalam penyaluran bantuan sosial atau bansos lebih dari 523 miliar per bulan dapat diselamatkan melalui penindaklayakkan penerima bantuan sosial bansos yang dilakukan bersama dengan pemerintah daerah sebanyak 2.284.992 keluarga penerima manfaat atau KPM.
Nah, bersama pemerintah daerah juga telah berhasil diperbaiki 41.377.528 data dan telah diterima 21.072.271 data usulan baru yang sudah mendapatkan bansos itu sebanyak 15.294.921 jiwa, dan yang diusulkan masuk DTKS saja itu sudah ada sebesar 4.473.332 jiwa. Mungkin infonya saya cukupkan sampai di sini teman-teman. Jangan lupa like dan share jika berita ini bermanfaat. Saya Amran undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.